Status daerah khusus ibu kota, atau biasa disingkat sebagai DKI Jakarta, pada akhirnya telah resmi dicabut. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Status ibu kota negara Jakarta akan segera digantikan oleh IKN Nusantara yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ibu kota negara Indonesia nantinya akan berada di luar Pulau Jawa, tepatnya ada di Kalimantan Timur. Ide pemindahan ibu kota negara keluar Jawa sebenarnya telah lama diusulkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli tahun 1957. Pada saat itu, Soekarno memilih Palangkaraya sebagai calon ibu kota baru. Dengan alasan letaknya yang berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas. Presiden Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk membangun ibu kota negara yang modern. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu pemindahan ibu kota negara juga sempat kembali muncul karena semakin parahnya kemacetan dan banjir di Jakarta. Saat itu muncul beberapa opsi, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, atau Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahannya saja yang dipindah ke daerah lain, atau yang terakhir dengan membangun ibu kota negara baru. Setelah beberapa kali muncul usulan pemindahan ibu kota negara baru pada era Presiden Joko Widodo, usulan ini mulai dilaksanakan. Menurutnya, alasan utama dibangunnya ibu kota negara baru adalah untuk pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Indonesia ini negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara? Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58%. Ada di Jawa, semuanya ada di Jawa. 58%. Dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan, pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, terdapat 3 urgensi pemindahan ibu kota negara. Pertama, pemindahan ibu kota negara untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia Maju tahun ke-2045. Diperkirakan ekonomi Indonesia akan masuk ke dalam 5 besar di dunia. Pada tahun itu, diperkirakan jumlah PDB per kapita kita akan naik menjadi sebesar 23.119 US dollar. Oleh karena itu, akan dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun ke-2045. Dan ibu kota negara yang baru dibutuhkan untuk mendukung transformasi ekonomi ini. Urgensi kedua, yakni ibu kota negara baru, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya telah terkenal sebagai pusat segalanya di Indonesia. Mulai dari pemerintahan, industri, perdagangan, teknologi, dan budaya. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Ibu kota negara Nusantara yang berlokasi di Kalimantan diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, khususnya di kawasan tengah dan timur Indonesia. Urgensi yang ketiga, yaitu karena kondisi Jakarta, yang saat ini tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara.
Penduduk di Jakarta sudah terlalu padat sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial lain seperti kemacetan yang parah. Kemudian permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut seperti banjir yang setiap tahun melanda Jakarta. Dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara Nusantara ini juga menimbulkan pro dan kontra. Dikutip dari artikel berita Kompas, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat Kaltim dan aktivis lingkungan khawatir dengan adanya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, di mana pembangunan ini bisa berdampak pada tergusurnya lahan masyarakat adat yang ada di sekitar kawasan Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Timur, Yohana Tiko mengatakan, mereka sudah lama menghuni di atas lahan 256.000 hektar dalam kawasan itu. Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Kalau itu tidak ada, bagaimana kami mau bercocok tanam? Peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami. Dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami. Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Ekonom dari Institute for Development and Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira, mengkhawatirkan bahwa kedepannya generasi muda akan kesulitan memiliki rumah di IKN. Masalah itu terjadi dikarenakan mahalnya harga tanah di sana. Ia mengatakan, nanti kalau milenial beli tanah di ibu kota baru nggak akan kebeli. Sekarang saja sekitar 15% milenial masih tinggal sama orang tua karena tidak kuat menyewa. Kemudian, dalam sidang pengujian formil dan material tentang Undang-Undang IKN, Sugeng, Pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan, mengatakan bahwa perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berisiko merusak lingkungan hidup seperti rusaknya kehidupan flora dan fauna. Hal ini sebagai dampak dari pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, dan pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia. Dalam kondisi sekarang saja, di Kalimantan sudah banyak terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibu kota pindah ke Kalimantan. Oleh karena itu, menurut Sugeng, sebaiknya pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Di lain sisi, Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, menyatakan dukungannya terhadap pemindahan ibu kota negara. Mereka menyebutkan bahwa opsi pemindahan ibu kota negara sudah tepat karena akan membawa dampak positif, terutama untuk pemerintah daerah, dan pemindahan ibu kota bisa menangkal ancaman resesi global di Indonesia. Adapun untuk dampak jangka pendeknya, yakni bisa meningkatkan potensi investasi real, terutama di kawasan Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa banyak pro dan kontra di masyarakat, karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak. Di balik pro dan kontra terkait pemindahan ibu kota, mari kita selaku warga negara Indonesia berharap untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara mampu membawa dampak positif dalam skala yang luas bagi masyarakat Indonesia. Demikianlah persoalan pemindahan IKN dilihat dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lainnya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih.